Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam budi luhur. Pada video pembelajaran kali ini kembali saya mengulas dan melanjutkan materi kita sebelumnya tentang Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila itu dijadikan landasan pegangan hidup kepribadian bangsa Indonesia, sumber dari segala sumber hukum. Jadi segala sesuatu yang ada, lahir dan diterapkan di Indonesia didasarkan pada Pancasila, dan segala tingkah laku, etika, attitude, dan tata krama ataupun norma yang ada dan digunakan dalam pergaulan kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan kehidupan berbangsa dan bernegara dilandaskan pada Pancasila sebagai sistem etika. Kalau di bab sebelumnya sudah dibahas tentang apa itu etika, aliran-aliran etika, perbedaan etika, etiket, dan kode etik. Nah, di era globalisasi saat ini, bangsa Indonesia dalam era serba keterhubungan yang rentan sekali terhadap masuknya budaya-budaya asing, masuknya ideologi-ideologi barat yang tidak sesuai dan tidak cocok bila disandingkan dengan ideologi kita sebagai bangsa Timur dengan menggunakan bangsa Indonesia yang menggunakan ideologi Pancasila, maka dikhawatirkan Pancasila itu kehilangan arah dan dalam berperilaku, bersikap, dan beretika dalam setiap pergaulan, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara, kita sudah lari dari kerangka Pancasila itu sendiri. Nah, di sini kita akan membahas tentang tantangan Pancasila sebagai etika. Kalau kita kelompokkan ada 3 orde atau era, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Nah, seperti apa tantangan Pancasila di ketiga era atau orde tersebut? Mari kita simak pada slide ini. Yang pertama kita lihat Orde Lama. Penyelenggara negara menerapkan sistem demokrasi terpimpin, sikap otoriter dalam pemerintahan. Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat. Nah, ini sikap otoriter para penyelenggara negara pada zaman Orde Lama menunjukkan bahwa Pancasila sebagai sistem etika itu belum diterapkan sebagaimana mestinya atau seperti yang seharusnya. Hal ini mungkin bisa dimaklumi mengingat Pancasila digunakan sebagai dasar negara dalam sebuah negara Indonesia yang merdeka itu masih dalam usia yang cukup muda sekali ya, sehingga mungkin bangsa kita belum begitu menguasai ataupun para penyelenggara negara saat itu masih belum menguasai sepenuhnya tentang Pancasila itu sendiri, walaupun dikatakan Pancasila itu adalah berasal dari nilai leluhur bangsa Indonesia, tetapi mengingat kemerdekaan kita yang masih baru, mungkin hal ini bisa dimaklumi. Di mana letaknya bahwa Pancasila sebagai etika itu tidak dipergunakan oleh para penyelenggara. Di sini disebutkan cenderung pemimpin kita bersikap otoriter. Pada Orde Lama contohnya yaitu berkembangnya prinsip Nasakom yang dikemukakan ataupun yang digagaskan oleh Insinyur Soekarno pada saat itu, nasionalisme dan komunisme. Nah, itu salah satu contoh yang menonjol ya, saya kasih contoh satu aja. Nah, jadi di situ disebutkan komunisme. Nah, jelas komunisme itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini salah satu buktinya bahwa sikap para penyelenggara negara kita ternyata masih bertentangan pada saat Orde Lama itu dengan Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Contohnya itu tadi berkembangnya
aliran Nasakom, nasionalisme komunis yang digagaskan oleh Insinyur Soekarno sendiri, tetapi komunis itu di situ jelas bertentangan dengan nilai Pancasila dan akhirnya itu ditiadakan. Itu contohnya. Ada lagi contoh Pancasila yang lebih menonjol semangat musyawarah untuk mufakat. Nah, di sini pada zaman Orde Lama hal ini sudah dikembangkan, bahkan sebelum Indonesia merdeka, bahwa musyawarah itu, mufakat itu sudah ada, sudah menjadi salah satu contoh nilai asli bangsa Indonesia. Contohnya apa? Memang pada saat itu belum ada pemilu. Nah, contohnya kehidupan bernegara itu masih dimulai dalam konteks ataupun skala yang kecil ya. Contohnya zaman kerajaan-kerajaan. Pada saat zaman kerajaan-kerajaan tentunya mereka memilih dan mengusung rajanya itu berdasarkan kesepakatan dari pengikutnya ataupun suatu komunitas atau suatu kerajaan tertentu yang memilih seseorang untuk menjadi pemimpin, menjadi raja mereka. Nah, itu membuktikan bahwa konsep musyawarah untuk mufakat itu sudah terjadi. Berikutnya di era Orde Baru. Orde Baru itu terkenal dengan era korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara, sehingga ini menunjukkan bahwa di zaman rezim Orde Baru itu Pancasila sebagai etika itu tidak ada, tidak diterapkan di Indonesia. Hanya nilai keadilan sosial karena hanya menguntungkan segelintir orang saja. Nah, di zaman Orde Baru ini sehingga ingin dilakukan perombakan atau perubahan, mereform, memformat ulang, merubah ketatanan pemerintahan yang lebih baik lagi dengan menggulingkan kekuasaan Presiden Soeharto pada saat itu pada tanggal 21 Mei 1998 dan akhirnya terjadi demonstrasi dan unjuk rasa besar-besaran. Kekuasaan rezim Orde Baru berhasil digulingkan dengan harapan akan memberikan pembaharuan yang lebih baik lagi dalam segala tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, khususnya dengan berdasarkan pada Pancasila dalam etika penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyelenggaraan negara yang diamanatkan di dalam pembukaan UUD 45 itu juga ternyata mengandung beberapa kekeliruan dan kesalahan, dan pada akhirnya dilakukanlah amandemen sebagai salah satu tuntutan reformasi pada saat itu. Jadi ada beberapa tuntutan reformasi yang ingin dirubah agar tatanan kehidupan bangsa Indonesia, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu lebih baik lagi, dikenal dengan tuntutan reformasi, yang mana motor penggeraknya kalau kita lihat kalangan politisi, akademis, dan tokoh agama. Jadi mahasiswa itu sebagai agen perubahan yang akan memberikan perubahan. Mahasiswa itu menjadi pemegang tongkat estafet kepemimpinan di era berikutnya yang akan menentukan kemana nasib bangsa ini akan dibawa. Maka dari itu sebagai generasi muda, mahasiswa, generasi penerus perjuangan bangsa, calon pemimpin negara itu harus memahami bahwa Pancasila itu digunakan sebagai etika dalam penyelenggaraan kehidupan, dimulai dari pembentukan karakter di lingkungan keluarga yang akan menentukan karakter individu dan selanjutnya akan menentukan karakter bangsa. Nah, akhirnya tadi kembali ke sini ya, disebutkanlah dalam tuntutan era reformasi, salah satunya itu mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 karena konsep bergeraknya penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia itu ada di UUD 45. Kalau hukum dasarnya salah, otomatis dalam penyelenggaraannya sudah juga mengandung kesalahan karena beberapa pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu mengandung multitafsir. Dari kemultitafsiran itu akhirnya menimbulkan keuntungan, hanya dapat memberikan keuntungan pada segelintir orang saja atau golongan tertentu. Siapa mereka? Itu pemangku jabatan, pemilik kepentingan, sehingga terjadilah monopoli kekuasaan, tidak ada batasan masa presiden yang jelas, yang akhirnya terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme secara umum seperti itu. Apa saja tuntutan era reformasi itu? 1. Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI. 2. Penyelenggaraan negara yang bebas KKN dan penegakan hak asasi manusia. 3. Kebebasan pers, kehidupan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia, dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Itu pertama yang diteriakkan oleh
bangsa Indonesia saat itu. Dan akhirnya terjadilah amandemen sebanyak 4 kali, memisahkan bukan memisahkannya, memfokuskan pada penyelenggaraan pemerintahan yang check and balance system, saling mengawasi dan mengimbangi untuk meminimalisir terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme, mempertegas masa jabatan presiden dan akhirnya dirubah hanya 2 periode saja, satu periodenya 5 tahun. Kalau sebelumnya itu tidak ada pembatasan masa jabatan yang jelas, jadi ada banyak lagi ya. Ini saya kasih contoh, beberapa contoh saja. Yang ketiga yaitu di era reformasi. Jadi reformasi itu merupakan kelanjutan dari apa yang diteriakan, apa yang dituntut di era Orde Baru, mereform, merubah apa yang salah, apa yang tidak sesuai, apa yang jelek di Orde Baru diperbaiki di era reformasi. Ternyata di era reformasi mengandung euforia kebebasan berpolitik yang mengabaikan moral dalam berpolitik. Jadi kembali Pancasila sebagai sistem etika itu disingkirkan oleh golongan tertentu dengan dalih Pancasila itu digunakan sebagai kendaraan politik oleh golongan tertentu untuk mencapai tujuannya. Jadi mengabaikan moral, orang menghalalkan segala cara untuk mencapai kemenangan. Terjadinya money politik, penggelembungan suara, serangan pajar dan lain-lainnya. Ketika suatu golongan tadi di Orde Baru disebutkan tuntutannya itu kebebasan pers, salah satu tuntutan reformasi. Nah, dengan adanya kebebasan pers, masyarakat bebas mengekspresikan pendapat sebebas-bebasnya, melakukan demonstrasi ketika tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dan akhirnya kebebasan itu ingin diraih. Ternyata apa? Mereka mengindahkan norma moral dan etika sehingga kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat itu menimbulkan hal-hal yang negatif, hoax misalnya, munculnya berita hoax dan juga adanya berita hoax, terus demonstrasi yang mengandung anarkis dan premanisme akibat dari kebebasan yang disalahgunakan. Mereka melupakan bahwa kebebasan Indonesia itu bukan kebebasan yang bersifat mutlak seperti yang dianut oleh negara liberal. Kebebasan kita itu dibatasi oleh undang-undang dan konstitusi. Itu ya. Contohnya mengabaikan norma moral dan etika, saling menghujat, saling menjatuhkan, ujar kebencian, menimbulkan berita hoax dan hal-hal lain. Terjadinya penggelembungan suara ketika terjadinya demokrasi, dan akhirnya dengan hadirnya satu lembaga negara yang namanya Mahkamah Konstitusi, berbondong-bondonglah orang yang merasa dirinya tidak puas terhadap keputusan yang muncul atau yang hadir dari demokrasi itu sendiri, dan akhirnya mereka melakukan upaya hukum yang lain agar pasangan calonnya itu bisa dimenangkan. Itu namanya memaksakan kehendak. Pemaksaan kehendak terjadi di sana. Tapi ya seperti itulah kenyataannya di era reformasi, dan ada banyak lagi contoh-contoh lainnya. Nah, jadi berikutnya kita lihat ada contoh lainnya lagi. Ini ya, tantangan problema bangsa. Dulu orang belajar agama agar yang kasar jadi lembut, yang pemarah jadi sabar. Zaman sekarang justru sebaliknya, orang belajar agama yang lembut jadi kasar, yang penyabar jadi pemarah. Padahal nabinya sama, Al-Qur'annya sama, hadisnya sama, lalu kenapa hasilnya berbeda? Jadi ada hal-hal yang karena adanya kebebasan itu, inilah fenomena zaman sekarang yang terjadi. Ini contoh di bidang agama, muncul aliran-aliran agama yang bertentangan atau tidak sesuai dengan kitab suci agamanya yang sesungguhnya. Ini contohnya ya. Terus tantangan berikutnya apa? Ini penyakit sosial semakin memprihatinkan pelajar. Minuman keras, perjudian, perzinahan, narkotika, obat-obatan terlarang, pergaulan bebas, free sex, dan hal-hal lainnya itu berkembang di masyarakat kita. Budaya luar itu diadopsi, digunakan, dan dikiblatkan kadang-kadang. Bahkan itu terjadi di kalangan generasi muda. Ini contohnya mungkin bisa dipahami ya. Ini budaya-budaya yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Hukum ditegakkan tanpa bertumpu pada etika dan moral dan hati nurani sehingga jauh dari rasa keadilan.
Ada lagi contoh tantangan problema bangsa Indonesia saat ini. Politikus menghalalkan segala cara untuk memenuhi ambisi tadi ya yang saya sebutkan di zaman era reformasi. Ini muncul ke bentuk-bentuk kejahatan lain, cybercrime, terus penipuan-penipuan yang rentan adanya e-commerce, perdagangan elektronik, sehingga munculnya penipuan-penipuan, uang udah ditransfer tapi barang tidak ada atau tidak sampai ke barang yang dipesan, tidak sesuai, barang yang datang tidak sesuai dengan barang yang dipesan atau pesanannya tidak sesuai. Nah itu banyak jadi dampak-dampak lainnya yang muncul di era globalisasi. Tantangan Pancasila sebagai sistem etika yang bertentangan dengan Pancasila, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Nah ini Pancasila mengandung nilai-nilai penting apabila direalisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat mewujudkan sebuah negara yang berdaulat, bermartabat, dan negara yang menjunjung tinggi rasa keadilan, persatuan, dan kesatuan. Nah ini ada ya sila pertama, sila kedua, ketiga, dan seterusnya. Bisa dibaca, ini ada beberapa hal-hal kecil ya sehingga Pancasila sebagai etika. Contohnya ini yang tanpa kita sadari kita sudah melakukan korupsi. Kalau pegawai pekerja dia korupsi waktu, tidak bisa korupsi uang, korupsi waktu. Kalau siswa apa, nitip absen, tugas nyontek dari temannya, copy paste. Itu contoh-contohnya, contoh-contoh yang mungkin pernah kita lakukan Anda sebagai mahasiswa ataupun karyawan, pegawai, dosen ataupun yang lain-lainnya. Adanya money politik, dengan istilah uang pelicin, uang sogok, uang rokok, uang bensin, itu bentuk dari korupsi juga yang tanpa kita sadari. Korupsi itu sudah kita budidayakan, kita rawat, kita pupuk sehingga dia bisa tumbuh subur di negara kita. Nah ini ya contoh pada slide ini. Nah ini ada beberapa cara-cara untuk memberantas dan membenahi moralitas dan mental bangsa Indonesia. Pendekatan internal dengan menangkal nilai dan paham asing yang membahayakan keharmonisan bangsa Indonesia seperti gaya hidup hedonisme, egoisme, dan konsumerisme yang sudah melanda bangsa kita di era globalisasi hanya karena ingin dianggap sebagai orang modern tapi tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, memperkuat sistem pribadi dan jiwa anti korupsi. Nah, kalau ini pendekatan eksternalnya melalui hukum ya, kejahatan yang luar biasa, korupsi itu extraordinary crime. Yang kedua, pendekatan eksternalnya dengan upaya penguatan hukum. Dan yang ketiga, menciptakan watak dan budaya masyarakat yang malu terhadap perbuatan mengkhianati amanat rakyat. Nah, ini terjadi kayak di sini. Di sini tuh udah nggak ada lagi rasa malu, keimanan dan ketakwaan itu sudah luntur, sudah tidak ada lagi dalam diri bangsa Indonesia. Sehingga dilakukan secara berjamaah. Nah ini ada indikator negara yang dapat dikatakan maju atau tidak sebuah negara. Nah saya rasa contoh-contoh yang dilihat pada slide ini sudah mewakili, dan ini adalah contoh-contoh klasik yang mungkin pernah kita lakukan dan tanpa kita sadari. Dan mulai sekarang mari kita bersama-sama untuk meninggalkan hal-hal yang sudah kita lakukan karena tanpa kita sadari itu adalah contoh-contoh kecil yang akan menjadi bibit dari munculnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekian penjelasan saya untuk materi lanjutan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Tadi dengan penjelasan tantangan Pancasila sebagai sistem etika pada era Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Semoga penjelasan ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur dan terima kasih.